Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pastinya dahsyat ya, anak-anak yang hebat, luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengerjakan tugas, kita akan mengawali seluruh kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, Miss Angel akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru, kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak, papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat kami dari malam. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami tahu itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan berkati Miss, Tuhan berkati kami, berkati telinga hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini cerita tentang firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, yaitu tentang kisah daripada Bapak Abraham. Nah, teman-teman, saat itu Bapak Abraham ini mendengar suara Tuhan. Tuhan menyuruh supaya Bapak Abraham ini mempersembahkan atau mengorbankan anaknya yang satu-satunya, yaitu bernama Ishak. Tuhan suruh Bapak Abraham untuk pergi ke sebuah gunung dan mempersembahkan anaknya di sana. Dan Abraham ini orang yang taat loh teman-teman. Dia dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga di bagian terakhir bahwa Abraham mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, saat itu Bapak Abraham didampingi beserta dengan dua bujangnya dan juga anaknya Ishak. Dan ketika Bapak Abraham berjalan bersama dengan anaknya, si Ishak sudah membawa kayu, Bapak Abraham sudah membawa api dan pisau di tangannya. Nah, tiba-tiba anaknya Ishak ini bertanya sama Bapak Abraham, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, tapi di mana anak domba untuk mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan?" Nah, di ayat yang ke-8 Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ketika sampai di tempat yang ditentukan oleh Tuhan di mana Bapak Abraham harus mempersembahkan Ishak, saat Ishak sudah diikat di atas kayu api, dan ketika Bapak Abraham sudah mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau dan menyembelih anaknya itu, tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan yang berkata kepada Abraham di ayat yang ke-11 ya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Iya Tuhan." Di ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Wah, malaikat Tuhan berkata seperti itu teman-teman. Dan setelah mendengarkan perkataan malaikat Tuhan di ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Terbukti loh teman-teman, ketika tadi Bapak Abraham sudah mau menyembelih anaknya, ternyata dia melihat bahwa ada korban bakaran, yaitu anak domba yang tersangkut dalam belukar sebagai pengganti daripada Ishak.
Wah, Tuhan Yesus kita hebat ya teman-teman. Apa yang tidak ada saat itu Tuhan sanggup sediakan. Nah, seperti juga dalam kehidupan kita. Jika kita butuh sesuatu, kita ingin sesuatu dalam kehidupan kita, kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin Tuhan menyediakan, maka hal itu akan terjadi. Tuhan yang akan sanggup menyediakan segala keperluan kita, kebutuhan kita, keperluan sekolah, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan akan sanggup menyediakan, asal seperti Bapak Abraham tadi, kita percaya sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat di rumah, di sekolah, di lingkungan, dimanapun berada, supaya berkat yang luar biasa ini kita pun juga bisa rasakan. Nah, teman-teman, siapa yang ingin dapat berkat dari Tuhan? Pastinya semua rindu ya. Kita mau belajar pagi hari ini seperti Bapak Abraham, percaya sungguh-sungguh, mau berdoa sungguh-sungguh, dan memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan sediakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan memulai aktivitas kita untuk belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada bukti janji Tuhan bagi hidup kami, anak-anak, papa, mama, keluarga kami, bahwa setiap hal yang menjadi keperluan kami saat ini mungkin belum ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan, dan kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Seperti Bapak Abraham yang taat dengar-dengaran akan suara Tuhan, kami percaya Tuhan juga mempermampukan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, mengerjakan tugas, kami mau bermain, kami mau mengerjakan seluruh aktivitas kami, dan kami mau serahkan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.